wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, selamat datang di sebuah program di mana banyak sekali inspirasi. Di mana lagi kalau bukan inspirasi? Jalanan. Yes. Yeay. Hey, ini kasih siapa ini? Nur Siapa? Lelo. Ini Nur Lela yang tadi dinyanyiin Oh, gitu. dan dipuji-puji bukan? Bukan ya? Bukan saya ya? Kamu sih boleh, tapi kamu terlalu maco untuk jadi seorang Nur Lelo. Ini kenapa semuanya perempuan cantik begini ya? Dan merasa paling ganteng Jadi sendiri. pengen balik deh. Membuka jati diri ya. Betul, tepuk tangan juga untuk Inspirasi Band. Yeay, keren. Ada Asia, ada Iren, ada Cika, Ada Sela juga. Sela di belakang pemirsa. Seperti biasa nih, Les. Kenapa tuh? Kita kan siap-siap menerima sumber inspirasi Betul. nih. Nah, ngomong-ngomong, inspirasi seperti apa nih yang lo lagi pengen dapat ini? Kalau ini kan lagi bulan Ramadan nih, gue tuh lagi mikir tentang mudik deh. Ini sampai jerawatan segala macam. Ya Itu lagi Allah. mikir banget. Ini mau mudik susah banget nih, transportasinya pasti udah rame, tiket udah susah. Padahal kalau Ales ngomong sama pemirsa pasti banyak yang mau nganter kok. Iya. Dianterin pakai ojek online. Terserah, Tapi mau- jauh loh itu. Tinggal pilih mau apa. Getek online, Getek ojek online online. ada. Mau pesawat pribadi ya pemirsa ya. Wow. Jet bisa. Pesawat pribadi tapi digantung di bawah ya. Kereta bisa. Kereta bisa. Maunya apa? Sukanya naik apa? Aku yang gampang-gampang aja deh, naik pesawat. Pesawat? Oh beres, tenang. Sambil kita cek persiapan bagaimana mudik Indonesia. Karena mudik ini satu hal yang spesial loh. Bener. Mudik datangnya dari bahasa Jawa. Mhm. Artinya mudik, mulih dile. Mulai delay. Pulang dulu, gitu loh. Pulang dulu, ya. Pulang Dan ini dulu. emang udah jadi kebiasaan orang Indonesia ya, tiap lebaran, tiap Banget. hari-hari besar lain tuh pasti pulang ke kampung halaman. Pulang. Banyak efek-efek terjadi pada saat mudik. Iya, Di betul. antaranya sampah di Jakarta berkurang 25%. Dan Jakarta jadi sepi banget. Jakarta sepi. Nah. Iya, tapi juga ada problematikanya. Betul. Nah, pemirsa kita akan ngebahas mengenai ini. Ada satu orang yang benar-benar kompeten. Ini penting banget orang ini di Republik ini loh. Siapa? Dia ada Aku di udah bawah janjian, saya. ada. Penasaran Ada, siapa nih? bentar. Jadi ini orang paling sibuk sekarang ini, girls. Oh ya? Iya. Siapa itu? Siapa dia? Ntar deh kamu lihat sendiri, kamu naksir Surprise ya. lagi. Ini ngomong-ngomong pada mudik nggak nanti nih? Ada mudik. Tergantung. Tergantung ya? Tergantung. Saya kayaknya mudik deh, soalnya ada anak rantau. Anak rantau. Nah, bentar nih. Ini dia nih. Nih. Pade. Pade berhenti, Pade. Kere. Nah, ini dia kita tunggu. Pak Budi Karya Sumadi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kayaknya Bapak capek banget ya. Ini kelihatan kurang Keliling tidur terus, nih, Pak. Keliling terus lagi Keliling banyak. terus. Lihat Apalagi mau jalan. persiapan mudik ini nih Benar. pemirsa nih. Orang yang paling sibuk adalah beliau. Paling sibuk dan paling dicari nih Pak. Budi. Paling dicari. Biasanya sektor-sektor apa sih yang diamankan pada saat mudik itu? Maksudnya apanya? Terminal-terminalnya? Semua disiapkan. Ya. Tapi ada yang khusus seperti pesawat ya. Pesawat. Itu kan mesti disiapin. Betul. Ya. Pesawatnya, bandaranya Bandaranya. gitu. Ya. Kapal laut, Apalagi. kereta Iya, api. iya, Tapi benar. yang paling seru jalan darat. Jalan darat, wah. Iya. Itu tuh, Saya ingat menarik. dulu pernah baca satu artikel dipesankan sama Pak Jokowi, tolong jagain urusan darat, laut dan udara gitu. Oh, doanya. iya. Ini dan beliau sudah membuktikan. Pak, kita jalan darat dulu Pak ya. Tuh. Apa mau langsung terbang nih Pak? Ini bisa terbang Pak. Ini bisa Darat, ada sayapnya. darat. Darat dulu aja. Darat aja. Kita semua teriak bareng-bareng ya. Yuk. Pak De. Pade, jalan. Waduh. Siap, bro. Bro, jangan nanya. Bronya cuma 2 nih, sisnya banyak nih. Nah, Pak Budi Karya Sumadi lahir di Palembang. Dulu awalnya sebenarnya dari swasta ya Pak ya? Dari swasta, iya. arsitek gitu ya. Betul. Tapi saya baru tahu juga beberapa proyek-proyek besar, Iya. mega-mega project, belakangnya ada beliau. Iya, selalu tersebut namanya ya. Selalu termasuk waktu Bapak bikin Bintaro Jaya ya. Bintaro Jaya pertama kali. Itu hunian yang emang dibuat satellite city gitu ya Pak ya? Betul. Eh, gimana bisa dari awal emang udah kebayang seperti itu apa? Seperti Saya apa kan gitu? arsitek. Iya. Arsitek. Jadi waktu itu dengan Pak Ciputra dikasih tugas bangun tuh Bintaro gitu. Yang berujung sekarang saya tinggal di sana. Oh, iya. Nah, ini Pak, persiapan mudik nih. Menurut data Jakarta bakal ditinggali kosong. Ya. Ya kan?
Tiap tahun meningkat jumlah pemudik ya. Betul, termasuk yang sampah juga katanya bakal berkurang dari Jakarta. Efek-efek mudik. Iya, iya, iya. Jumlahnya berapa sih Pak? Pernah yang totalitas keluar dari kotanya masing-masing bermigrasi? Jadi kalau kita lihat paling banyak tuh orang mudik pakai pesawat. Pakai pesawat. Pesawat ya? Dalam musim mudik tahun lalu itu pakai pesawat hampir mendekati 8 juta. 8 juta juga. Wow. Ya, ya. Darat ya kira-kira 7 juta. 7 jutaan? Ya, Oke. ya. Oke. Favorit udara. Udara. Pertumbuhannya 9%. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Jadi orang Indonesia banyak duit. Iya, iya. Senang Enggak, kan Pak. banyak duit kan? Pak, bukan banyak duit Pak, ngandelin promo. Ngaku Pesennya kan? dari tahun yang lalu. Iya kan? Pesennya udah dari Tuh, lama-lama. Promo Pak, yang 25.000 per kursi ada tapi 2 tahun sebelumnya. Oh jadi itu, nah biasanya yang paling bikin deg-degan adalah kan masalah keselamatan. Nah, Ya, Artinya ya mau kendaraan-kendaraannya sampai ke urusan-urusan Iya. infrastrukturnya. Tiap tahun kan kita denger tuh kalau lagi musim mudik, kecelakaan lalu lintas lah, inilah, itulah. Ya, keselamatan itu kalau bahasa kerennya keharusan. Kita harus- Ya. Ya, transportasi nomor 1 keselamatan. Selamat. Ya. Makanya kita jagain ya, yang namanya pesawat Hmm, kita liatin satu-satu. Oke. Oke. Harus di rem check namanya, Rem check. ya, Ramp check. rem Oke. check. Rem Ya. check. Bapak turun langsung lihat sendiri. Oh kadang-kadang masuk di bawah. Wih. Kan lu arsitek ngerti gak nih? Itu dia tuh. Kita kayak agak-agak beda ya. Pura-pura bidangnya. ngerti dong. Wah. Kalau menteri boleh pura-pura menteri. Pura-pura ngerti. Kita pengerti nggak ngerti beneran. Oke, sampai ke bawah itu liatin. Ya kita harus lakukan karena Cek semua ya. kan kalau kita melakukan rem check itu tidak semua orang punya kesadaran untuk melakukan rem check. Ya. Mobilnya, kereta apinya gitu. Ya. Jadi kita motivasi, katakan bis, Bis. ya, truk Ya. itu bandel tuh Ya. biasanya. Ada ini nggak sih Pak? Ada sanksi khusus nggak sih buat pengusaha otobis itu? Kadang-kadang ya maklum lah ya pemirsa ya. Namanya juga pengen dapetin keuntungan sebanyak-banyaknya, Betul. nggak mau keluarin biaya maintenance gitu ya. Itu dia tuh. Apa? Jadi kita pertama kali persuade sekarang Mm. harus melakukan rem check supaya selamat. Ya. Ya. Lakukan sekarang. Pada saatnya Lebaran saya sudah minta tolong Pak Polisi. Oh. Ya, Pak Polisi. Heeh. Nanti kalau nanti waktu Lebaran ada bis nggak ada stiker rem cek nggak boleh jalan. Oh, Nah, gitu. gitu. Ya, ya, ya. Dan ya. orang kalau mau pergi-pergi harus cari bis yang pakai rem ceknya. Ada rem ceknya. Ya. Oh iya. Itu diedukasi Sebagai juga. pengguna itu juga penting ya, diedukasi ya Pak ya. Betul, betul. Nah, ya, Paling- jadi siap-siap macam nanti saya tanggal 21 sama Pak Basuki kita cek tuh. Keseluruhan. Saya dari Cirebon karena yang kritikal kan Cirebon sampai ke Semarang. Oke. Saya- Darat ya Pak ya. Nah, kita coba jalan tolnya. Oke. Dan mesti kita sama-sama biar tahu realnya bukan katanya-katanya. Bukan Jadi sekedar kalau saya laporan dari ngomong bawah ya, Pak. jalan tol oke, memang oke gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang udah dilewatin dong. Cross kayaknya juga. checknya langsung turun Heeh. ke jalan. Wow. Ada jalan provinsi kan Mhm. dari Jakarta sampai Surabaya. Hmm. Saya bikin touring Ah. Oke. naik sepeda. Tapi saya ikut 10 km, 10 km akhir. Yang lain 900 Iya, km. iya, bener. Dan yang penting kita tahu Ya. 900 kilo itu bagus. Oh, itu semua Bapak cek juga maksudnya? Ya, kita tugasin teman-teman. Jadi Iya, ada iya, iya, iya. 50 pembalap, terus teman kita ngecek. Oh, melibatkan Ya. dari pihak. Iya Oke, dong, iya dong. Oke, oke. Jadi pengawasan juga, Betul. pengecekan juga nggak Ya. sembarangan ya. Nah, kita bahas lebih lanjut seputar mudik ini, termasuk lebih akrab lagi dengan Pak Budi Karya Sumadi seputar kehidupan dia di masa lalu. Seperti Ya, nanti kita apa? ngobrol lagi Oke, ya. tetap bersama kami di Inspirasi Jalanan. Tapi Nyonya katanya sering protes nih katanya. Sering nggak pernah. protes. Bapak nggak pulang-pulang nih. Heeh. Terus katanya demi laporan sempat bikin Instagram atau apa? Jadi nggak harus Ketahuan laporan ya. terus ya. Pak Budi nyanyi juga nih. Iya. Di sana rumahku dalam kabut biru, hati
hari Minggu di sana kasihku berdiri menunggu di batas waktu yang tak tertentu. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Yeay! Pak Budi Karya Sumadi. Oke pemirsa, sebentar kita lihat papan scoringnya berapa. 97. Wow! Itu kurang 3 gara-gara suara kita masuk kayaknya. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol di Inspirasi Jalanan. Inspirasi bisa datang dari mana, Mana saja, saja. dari siapa Betul. saja, Kapan saja. kapan saja, dari pekerjaan apa saja. Makanya bis ini selalu menangkap inspirasi gitu ya. Betul. Kita baru dapat inspirasi dari Pak Budi Pak ya. Budi. Tapi untuk seorang menteri pasti ada apa ya? Kerjaannya kan berat. Iya nggak sih, Les? Iya. Ini saya penasaran sebenarnya kalau menteri itu refreshingnya biasanya apa sih Pak? Tadi sebenarnya itu refreshing. Oh, ini Pak Jadi Budi juga yang suka kalau musik ya? saya pokoknya habis kerja berat gitu, jam 6 saya tanya, telepon teman-teman, Ah. yuk ke rumah kita nyanyi gitu. Wih, ini Mulai kalau- nyanyi jam 9. Oh, ada jam. Jam 11. Ini kalau teman-teman yang lain tahu juga nih, Ele Iyo itu salah satu pencetusnya beliau nih. Pasti. Berawal dari rumah itu Benar. ya. Ini dengar-dengar Pak, katanya mau bikin album, benar nggak nih Pak? Nunggu produser dulu. Tunggu berapa? Ah, TV One. TV One Ini produser. boleh nih. Playernya Boleh. siap, playernya siap. Nah, coba kita kulik dari sedikit masa lalu nih. Iya, benar. Dulu saya baca profil Bapak, ada satu hal yang menyentuh hati. Dulu jualan lilin, Ya, jualan kalau ini dulu ya. kan memang orang tua itu kan juga memang secara ekonomi membutuhkan topangan, tapi juga mendidik anak-anaknya Oh, itu supaya cara kita belajar survival gitu ya. Ya. Jadi kalau pas siang itu ini ada lilin, suruh jual, Oke. pisang, selai, suruh jual. Kadang-kadang saya pun belanja ke pasar. Wah. Sendiri? SMP saya belanja ke pasar, Wih. Oke. beli terasi, Hmm. beli gula gitu. Oke. Tapi saya melihat bahwasanya apa yang saya lakukan itu menjadi indah sekarang. Ya. Jadi kadang-kadang saya nostalgia. Iya. Nostalgia. Iya. Kemarin ke Pasar Kapuk, Oke. ya saya beli buah, Pas sempat pulang. ya, beli ikan asin. Jadi kenangan manis ya Pak ya? Ya, ya. Jadi berterima Lagi. kasih lah pada orang tua kita yang Iya. mungkin waktu kita kecil kelihatannya kejam ya. Iya. Ya, padahal itu luar biasa, Curhat. luar biasa. Lalu ke kuliah di Di Jogja. Oh, di Jogja. kok bisa ya? Jadi orang Jawa lagi. Jogja. Jogja. Oke, dari situlah awal-awal arsitek juga, Pak ya? Jadi arsitek. Ya, ya. Tapi memang punya keinginan untuk membangun sesuatu atau kerja di pemerintah menjadi satu pertimbangan zaman dulu. Ya dulu waktu SMA kan saya ceritanya seneng kalau narik garis gitu ya. Makanya saya pengen jadi arsitek, Ya. ya. Pengen mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oke. Tapi memang arsitek adalah satu profesi mengajar kita berpikir sistematis. Oke. Segala sesuatunya rapi ya. Ya, ya, sistematis. Dan dalam perjalanannya pemirsa Pak Budi juga sempat jadi ya pengurus penguasa Ancol. 12 tahun saya di sini. 12 tahun. 12 tahun di Ancol. Ya. Bareng si manis dulu ya. Oh. Ya. Dan saya sejak di Ancol sampai sekarang itu nggak pernah lebaran. Wah, ini baru saya mau nanya nanti mudiknya Jadi gimana. jangan berharap datang ke lebaran ke rumah saya ada kue gitu ya. Karena saya Gitu, kemana-mana Ada lebaran. pempek. Oh iya 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 iya. Ada iya. pempeknya ada.
Dari tahun 2002 sampai sekarang saya nggak pernah lebaran. Oke. Lebaran selalu di jalan, selalu melayani orang. Melayani orang. Ini nih. Wah, luar biasa. Ini pribadi luar biasa nih. Kita sih enak ya nyampe di kampung belanja, tapi di balik Iya. itu semua ada keringat, ada Iya. pengorbanan. Keluarga udah pasti protes ya Pak ya. Seneng tapi lama-lama, enjoy juga. Tapi Nyonya katanya sering protes nih katanya. Sering nggak pernah. protes. Papa nggak pulang-pulang nih. Terus katanya demi laporan sempat bikin Instagram atau apa? Jadi nggak harus Ketahuan laporan ya. terus ya. Coba ceritain gimana ceritain Pak. Ya, kan istri saya kadang-kadang juga komplain. Nah. Oke. Makanya saya punya warung supaya dia juga punya aktivitas. Oh, oke. Ya kan? Saya Dicarikan gambarin. kesibukan ya, Pak ya? Ya udah bikin warung aja deh. Oh, iya, iya, Lebih iya. sibuk juga kan. Bikin warung, oke. Produktif lagi gitu. Ya. ya. Tapi sekarang saya punya kiat gitu. Jadi kalau saya lebaran, macam nanti 1 minggu sebelum lebaran pada saat peak season itu kan mesti jaga di Cirebon. Pasti, oke. Kita ajak Oh. keluarga nginep di Cirebon. Oh, Ini sama Cirebon. jadi sekalian ya Pak ya. Oke. Ya. Nah, sementara proses itu supaya nggak lapor-lapor terus, Iya. Pak Budi bikin di Instagram. Aku lagi di sini, jadi Nyonya bisa ngeliat. Iya, iya, iya. Oh, Papa di situ. Iya. Tapi bisa aja enggak, telepon ajudan. Iya kan, Pak? Instagram tuh penting. Iya. Dia menceritakan apa yang kita lakukan, Ya. memberikan inspirasi untuk anak buah, dan juga secara tidak langsung memberikan pelajaran bagi anak. Ya. Cara bekerja, cara bersikap. Betul. Ya kadang-kadang kita serius juga lah. Iya, Masa- pasti. Bener, Pak. Bener, Pak. Harus ngasih tahu ke orang-orang juga, bener. Oke. Nah, ini update nih seputar pemerintah udah punya program-program loh, girls. Ya, Les? Iya, pasti. Punya program-program bagus seputar mudik ini ya, Pak ya? Ya. Kita Update pengen sedikit tahu dong, nih, Pak. Apa ini? Program ya. Kalau yang reguler, kita memang pastikan bahwasanya pesawat, kereta api, bis, kapal itu harus mengutamakan safety. Safety Ya, first. ya. Oke. Itu harus. Makanya saya kumpulin tuh semuanya. Ya. Yang polisi, menteri PU, menteri SDM, Pertamina segala macam. Untuk apa? Supaya kita kompak. Ya. Ya, Ya Sudah. main bola aja kalau nggak kompak kan susah. Makanya tahun lalu kita relatif sukses karena kita kompak. Oke. Oke. PU saya sampaikan, Pak, untuk mudik itu jalannya yang ini mesti selesai semua, Pak. PU jalani dengan bagus. Setelah mau mudik, saya serahin sama Pak Tito, polisi. Pak. Pak Tito jadi komandan yang di lapangan. Oke, Ya. pastiin ya. Ya dia Mengamankan. komandan semua Kapolres anak buahnya dia. Iya dong. bener. Mana-mana gitu. Betul. Sama Pak Hadi temannya, Pak, dibantuin nih kita. Oh, iya, iya, TNI iya. ikut juga gitu. Iya, Nah, itu program mengkoordinasikan semuanya. Dan itu mungkin 60% keberhasilan dari suatu pekerja adalah kita kompak. Wah, kerja sama yang baik ya Pak ya. Cair. Jadi Ya. kalau malam-malam kita WA gitu, panggilnya kakak adik gitu. Wih. Ada kan Pak Roy Romuwa, Oh. Kakor Lantas ya. Oh, Korlantas betul. Iya, iya. Dia panggil saya abang. Abang. Saya panggil adik. Nah, kalau Jadi panggil kedekatan abang adik jam personal 2 itu kita ya? telepon dia angkat. Ya kan? Oh, iya, iya. Bener, Kalau bener, abang bener. nelpon, adek angkat. Adek angkat. Betul. Wah, itu strategi bagus Bener, tuh. bener, bener. Harus bilang abang adek ya. Jadi lebih akrab gitu ya. Lebih akrab, kompak. Nah, baru kita buat program-program. Ya. Dari Jakarta sampai ke Semarang itu Kapolres ada semuanya. Oke. Ya. Dia bikin posko. Mm-mm. Di situ ada polisi, ada tentara, ada dari kesehatan, Dari Ya, kesehatan ya. juga. dari Pertamina. Jadi insya Allah ya tidak terjadi lagi orang kehabisan bensin. Oh iya. Kalau ada bensin habis, naik motor kita kirim. Antar, kan? Ada orang sakit, kita naik motor, Dari nyusul. kesehatan, Jadi betul. sehat. Jadi semua Ya, aspek betul. tuh ikut bekerja Ya, sama. Oke. Belum lagi ada yang mudik-mudik bareng ya, Pak ya? ya. Mudik-mudik Nah, bareng ini disiapin menarik juga ya? nih. Satu hal kita bikin mudik bareng dan gratis lagi. Wih. Kalau begitu ngomong gratis lihat. Mau gratis? Langsung Tuh. segar. Mau. So happy. Ada senyum-senyum sumringah. Kalau gratis Emang gratis. Cepet kalau ya? gratis cepet cewek-cewek. Oke. Ada mudik gratis naik kapal dari Apa? Jakarta ke Semarang. Oh, Oke. oke. Jakarta ke Semarang.
Yang program gratis yang jangan seorang. Jadi jalan-jalan gratis. orang daripada dia naik motor, Betul. naik motor kan bahaya. Iya Pak, sering Banyak banget ya dengar kecelakaan. kecelakaan lalu lintas. Jadi kita kasih mudik gratis naik kapal. Ya, ya. Motornya gratis, Taruh, dia naik. 2 orang gratis juga. Oh, Sampai di oke. Semarang. Dia Iya. tetap bisa motoran ya Pak? Nah, Iya. kita mau bikin Oke. sudah mudik gratis naik nanti kita kasih undian dapat motor. Wah, ini Aduh. udah pulangnya Makanya ikut. gratis, dapat undian motor pula. Iya, Wah. iya. Dan bayangin pemirsa, dari satu titik biasanya ditempuh 18 jam karena ada sebuah teknologi, ada MRT, ada Iya. apa, jadi selain cuma 5 jam, 4 jam, 2 Lebih jam. cepat semua ya. Jadi kita punya waktu berkualitas buat keluarga kita, Betul. buat diri kita. Salut. Oke. Mantap. Nah, nanti juga ada nih Pak, saya mau datengin rekan saya nih. Ini dia emang temannya banyak ya? Benar Pak. Jadi gini, Harus gitu. dia dulu yang punya perusahaan otobis. Oh nih. Saya dulu sempat jadi kenek di situ Pak. Oh gitu. Asik dong. Alhamdulillah. Kamu nggak Pak. lihat ini masih pakai sampai Pak? Pak, ini buat gini Pak. Buat keringet Pak. Kita tanya-tanya seputar dia juga ya. Ya. Bagaimana persiapan dia dalam armadanya gitu. Nah, kalau gitu tetap bersama kami hanya di Inspirasi Jalanan. Tidak hanya sekedar mencari keuntungan ya. Betul. Gitu ya. Berminat menjadi pramugari bis mungkin? Itu mungkin boleh dipertimbangkan loh Pak. Waduh, nggak kuat bayarnya gitu. Nah, ini dia nih Les. Mana? Sebenarnya kalau yang ini orang penting di Republik, yang ini orang penting di bis ini. Di bis ini. Karena bis ini punya dia. Nih, kalau kita nggak kasih sambutan kita disuruh turun nggak ya? Disuruh. Oh, Iya. Itu udah kelihatan. Nah, itu tuh. dia tuh. Nah. Pak De. Merapat Pak De. Siap, Oke, bro. Nah, ini dia Pak Halo, Tony. selamat malam. Silakan duduk Pak. Ya, Silakan. Ini ya. Ini dia. Yang katanya paling banyak bermasalah itu ya. Masalah gimana? Masalah gimana Les maksudnya? Nanti kita tanya sama Wah, dia. oke. Sekarang Soal kita mudik nih. langsung aja disuruh tuh. Oke. Pak De, jalan. Ade, jalan. Yeay, Beda Jadi komando. pemirsa, Pak Tony ini adalah salah satu pengusaha otobis yang sukses di Indonesia, ya Pak Budi. Nah, nanti langsung dicek aja kesiapannya gimana Pak menjelang mudik. Termasuk Sumber Alam ini adalah bis yang kita dipinjamkan Oh. gitu ya. Ini bis klasik banget ya Pak? Ya, Tahun berapa nih bis? tahun Pak? 63 ini. 63 ya. Mitsubishi Fuso. Belum Gimana lahir ya. Gimana bisa dibikin sebagus ini nih? Dulu ceritanya gimana nih bisa Jadi nyampe? ayah saya ini ketemu bis ini di lelangan angkatan laut. Oh, Oke. wow. Lalu karena ayah saya pencinta otomotif, Ya. ya diselamatkanlah di sini. Oke. Supaya sejarah-sejarah transportasi Indonesia ini ada, Pak. Oh, Oh. bagus. Oh, oke. Jadi kita bisa tahu di saya maksudnya ya. Ini kan kalau yang kita yang paling muda ya. Jadi kita bisa naik nyobain di sini. Ya, ya. Oh, semudah-mudah apa nanti kalian semua jadi sejarah tuh nggak? Kalian akan diselamatkan juga. Iya kan? Kekayaan negara kita ini kan adalah sejarahnya ya Pak ya. Benar. Gedung-gedung, apa bangunan-bangunan, transportasi segala macam. Nah, ini seputar persiapan mudik gimana nih? Pak langsung tanya aja tuh Pak. Waduh, ini langsung ditanya sama bapaknya nih. Sumber Alam ada berapa banyak nih armadanya ini untuk Kita mudik? ada big busnya ada 250 unit, Pak. Wah, banyak ya. Ya, kesiapannya ya 80% siap lah saat ini. Siap, ya. Maka kita akan push sampai ke 100% harapannya, Pak. Pak jangan lupa rem cek Pak, rem Rem cek. cek udah belum? Cek tuh, Bang. Siap. Siap. Nah, menjelang mudik apa yang dilakukan oleh Sumber Alam nih kalau boleh tahu? Apa saja yang dipersiapkan kalau boleh tahu detailnya? Kalau kami sih pasti persiapan yang sesuai dengan standar KIR dari Dinas Perhubungan. Nah. Itu satu. Oke, Yang kemudian berikutnya tentu interior, servis ke customer sehingga nggak cuma semata-mata transport dari titik A ke B, tapi kan orang butuh nyaman. Sekarang bahwa perjalanan itu sebuah pengalaman. Betul. Jadi kita berusaha ngasih itu juga. Gitu. Iya. Pak, mohon maaf Pak, ini isu-isu keamanan juga kan jadi catatan ya Pak ya? Ya. Kejadian beberapa minggu yang lalu Iya. gitu ya Pak ya? Nah ini juga jadi PR kita bersama ya? Ya PR, maka kita koordinasi polisi, TNI,
Tapi yang penting kita juga harus mendukung itu semuanya. Ya. Pemilik bis, Ya. sopirnya, keneknya. Kalau kita sama-sama mendukung, ada orang yang mencurigakan, Ah. nggak boleh naik. Oke. Ya. Diperiksa dulu ya Pak ya? Periksa dulu, gitu dan sebagainya. Jadi harus semuanya care dengan Ya, itu. ya, Saya ya. kalau pikir semua orang care, ada tetangga yang macam-macam mau naik bis, Betul. Betul. nggak boleh ya. Ya, Nah, betul. gitu. Ya. Jadi nanti tolong supir-supir kenek-kenek ikut waspada juga. Ya. Nah, pasti, ini Pak. penting Oke. nih. Nah, di ini nggak sih pembinaan supirnya artinya Iya. diberikan Iya. waktu istirahat khusus gitu atau Ya, apa? kita sesuai dengan aturan beberapa jam harus ada titik berhenti. Dan kita sekarang menggunakan supir double. Supir Jadi double, oh. saat dia jalan, ya kan ada jam tertentu gantian harus itu. Bagus, Oke. bagus, bagus. Kemudian setiap tahun kita ada yang namanya IPOMI itu, Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Ya. Itu juga mengadakan pembinaan karakter, Oh. pelatihan safety driving, bagus, bagus, bagus. gitu. Sehingga kami pengen memperbaiki transportasi darat ini menyamai moda-moda transport yang lain. Harus itu, harus. Ya, Ya. ya. Karena namanya kita sebagai pengguna, pasti kita kan menyerahkan, mempercayakan diri kita sama driver. Betul. Betul. bisnya Saya itu. rasa semua profesi, semua bisnis Betul. harus Iya. punya hati ya, Pak ya. Iya. Apalagi Hati menyangkut dan publik. kita passionnya mesti di situ. Betul. Ya, Baik. jadi kalau kita passionnya di situ, pasti keren punya. Betul. Ya. Tidak hanya sekedar mencari keuntungan ya. Betul. Gitu ya. Berminat menjadi pramugari bis mungkin? Itu mungkin boleh dipertimbangkan loh Pak. Waduh, nggak kuat bayarnya kita. Kenapa enggak ya pemirsa ya? Betul. Bisa dong dikasih Menambah. live music ya. Ah. Di bus tadi. Sepanjang Kalian mudik gratis. Oh, Perjalanannya. Lagi-lagi gratisan. iya iya. Artinya sebagai dari pengusaha otobis juga memberikan maksimal Betul. Ya. Pasti. servisnya buat pelayanan masyarakat karena dari Ya. situ juga kan Ya. tangan-tangan pemerintah juga kan Ya, artinya. ya. Saat ini kondisinya transportasi darat memang agak lamban, baru meredup lah. Karena memang saya menyadari bahwa pembangunan itu kan menyedot apa ya, artinya kuota jalan dengan lalu lintas bahan bangunan dan lain-lain itu menyedot kuotanya. Jadi kita agak lambat sehingga masyarakat yang butuh cepat tentu akan pilih moda transportasi Betul. lain. Tapi kami yakin jika memang sudah jalan ya kan Pantura nanti tolnya sudah tersambung, jalur selatan diperbaiki, kita yakin akan pulih. Dan kita sebagai pengusaha tetap siap mendukung program pemerintah karena kita nggak mau cuma ngelihatnya sekarang kok transportasi darat agak melempem. Menurun. Tapi kita berpikir jauh ke depan gitu, jangka panjangnya. Gitu, Saya Pak. setuju. Karena bis ini punya keunggulan. Betul. Keunggulannya apa? Point to point. Point to point langsung. Jadi kalau orang mana mau ke Wonosobo, bisa sampai Wonosobo gitu loh. Langsung. Iya, Betul. Kalau naik pesawat kan mesti naik Iya, betul. Ya, kendaraan angkutan yang lain. lain, kereta juga. Dan pada dasarnya naik bis juga tidur enak nyenyak. Betul. Saya waktu in the coast dulu, waktu Ya. mahasiswa selalu naik bis. Ya. Saya juga salah satu pencinta Ya, bis sih Pak. ya. Biar bisa tertidur ya. Tertidur. Tiba-tiba 3 terminal kelewatan ya. Kalau enggak, kalau sebelahnya cantik nggak turun-turun. Nggak turun. Oh iya. Kesana dikit nggak apa-apa. Mbak turun di mana? Ah. Aku di sini. Saya juga di Sama. situ. Kebaca ya. Jadi modus-modus. Betul, Mungkin betul, pernah betul. dimoduskan di bis dulu ya. Pernah saya zaman kuliah dulu senang sekali naik bis. Oke. Salah satu transportasi pilihan juga. Ya, oke. Nah, terhadap mudik ini PO Bis ada organisasinya nggak sih, Pak? Yang Ada. mewadahi ya. Organda. Organda. Ada Maksudnya Ya, organdanya. lalu Ya. beberapa PO bis khusus yang PO bis. Kalau Organda kan truk sama bis. Kalau yang PO bis ini, yang angkatan muda-muda ini bikin IPOMI, Oh, Ikatan oke. Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Oke. Jadi biasanya itu udah generasi yang kedua, Pak. Oke, Oke. bagus, bagus. Karena bagus. kami punya pola pikir yang mungkin berbeda dengan generasi atas. Second Ya. generation. Ya, Ya, ya. gitu. Nggak cuma semata-mata profit, tapi Ya. itu tadi experience, Ya. ya kan? Ya. Dimana kita pengen bis kita diekspos di medsos. Betul. Pasti. Ya, Iya, kan? iya. Perjalanan-perjalanan konsumen itu menjadi penting juga buat kami. Ya, apa digital advertising. Ya, Saya lihat sekarang seperti juga itulah. komunitas pengguna bis juga punya ininya sendiri, Betul, perkumpulan betul, sendiri ya. betul. Ya. Jadi bisa dikatakan kalau PO Sumber Alam sudah siap semua lah ya, persiapannya sudah dilakukan secara matang ya. Ya, siap. Baik, Kami ya. usahakan yang terbaik lah untuk Lebaran. Iya, ya, amin amin. Nah, itu penting sekali itu. Benar, benar, Ya, kamu dibolehin berapa hari sama majikan kamu? Boleh 3 hari doang, takut yang infal betah. Gitu ya. Aduh. Tapi kok nih, 3 hari sih. Ngomong-ngomong tentang, tadi kan si Pak Menteri nih, Pak Menteri punya program sendiri tentang mudik gratis. Ngaruh nggak sih Pak sebenarnya untuk pengguna bis sendiri? Heeh.
untuk PO-nya pasti berpengaruh, Ya. tapi saya menyadari bahwa ini kan bentuk servis dari pemerintah dan Betul. bagusnya juga mereka pasti kontak ke PO-PO base yang melayani trayek. Jadi Ya. nggak semata-mata, oh gratis terus benar-benar digratisin Betul. penumpang kita Bayar. nggak, bayar itu. Oke. Gitu. Nah tadi dikatakan di awal ada satu moda transportasi yang cepat, ya kan, buat orang-orang yang nggak sabar kayak Ye mungkin ya. Iya, iya, iya. Cepat pulang Saya kampung. punya waktu cuma sebentar sih, majikan sebentar. Gak boleh lama-lama katanya. Ya, ada nanti saya kenalin sama orang ini. Salah satu yang menyenangkan adalah suasana kampung. Iya. Saya semangat kembali ke kampung, Iya. ngelihat hujan, ngerasain hujan. Mencium bau tanah. Ah, ya sudah. Teman-teman kecil. Teman-teman Iya. kecil. Aduh. Have you ever seen the rain? Yeay. Nah, nyanyi dong Pak. Mantap. Aduh, aduh. Waduh. Waduh. Ini apa yang lebih penting daripada menteri ini? Halo, halo. Menteri loh sebelahnya. Iya, ya. Sebentar saya pulang. Iya, ya. Waduh, Pak Suri. Mau mana, Pak? Maaf Pak, ini setoran. Wah. Setoran. Ini berani ninggalin menteri demi setoran ya, Pak Iya, ya? pamit dulu Pak. Mohon maaf. Terima kasih banyak Sukses ya. waktunya. Sukses, Ya, sukses. Terima kasih Ya, Pak. makasih. Yuk, Makasih Pak Suri. Sampai jumpa Mari, mari. lagi. Makasih. Ini masih dipinjemin kan mobilnya? Masih, Oke, silakan. matur nuwun. Terima Hati-hati, kasih. Pak. Saya pengen yang lebih wah nih, Pak. Yang kayak tadi Bapak janjiin katanya temennya ada Oke. punya kenalan yang Kamu- bisa Iya. memberitahu saya tentang hal baru ini. Oke, Pak Sony Faisal. Pak Sony Faisal ya. Nah, kita akan undang sama dia. Kita cek juga. Mhm. Jadi pas kalian Pak Budi cek persiapan ya Pak. Tadi Iya, darat harus. udah, otobis. Iya. Sekarang yang udara nih Pak. Udara harus Nanti safe persatuan juga. bajai juga disiapin ya Pak ini. Siap. Sopir Oke. bajanya cantik-cantik banget ya. Yuk, Pak De, jalan Pak De. Kita jemput dia ya. Yuk. Oke. Oke bro. Iya benar. Nah, ini dia nih. Oh, Waduh, bos kita. Pak Sony Faisal. Halo, apa kabar? Halo, Pak. Pak Menteri. Pak Sony, apa kabar? Silakan Pak. duduk. Waduh. Ini loh temanku yang aku bilang tadi. Oh, Pak Sony Faisal ya. Iya, CEO Jetset. CEO Nah, jadi moda transportasi udah bergeser tidak hanya darat. Ya, yang udara juga bisa dijadikan satu hal yang pribadi. Oke, bukan transportasi publik seperti biasa nih ya. Betul, Ya, ini agak bisa beda nih. private lah. Kadang-kadang saya kalau iseng makan pagi di mana ya? Eh, Mungkin saya ke Hongkong bentar ya. Iya. Hey. Balik lagi udah. Oke. 4 jam udah di Jakarta lagi. Emang Pak Budi doang yang sibuk? Saya juga sibuk, cuma saya sibuk menghayal. Mas Sony, thank you for coming. Ya, makasih Ceritain banyak. sedikit dong, ini apa sih moda transportasi seperti apa sih? Yang kita siapkan, yang kita sediakan memang khusus ya. Apa artinya moda transportasi yang premium. Kita menyediakan private jet pribadi Oke. dari mulai yang 4 seat sampai dengan 20 seat paling besar. Oke. Kemudian kita juga beberapa unit helikopter juga kita ada dari mulai yang 4 seat, 5 seat, 6 seat, kemudian ada yang 12 seat paling besar. Jadi memang betul trennya sekarang memang bergeser. Ya. Beberapa kalangan tertentu Ya. memang yang membutuhkan waktu lebih efisien. Ya. Pada saat mudik Lebaran ini mereka memang kemudian juga mencari alternatif lain Ya. dari moda transportasi udara. Betul.
beberapa hal jadi pertimbangan. Contoh kecilnya dari fare, dari harga. Kalau airlines biasanya kan dia fluktuatif, ada peak season, ada low season. Kalau kita harganya flat, sepanjang tahun kita harganya sama. Nah, pada saat kemudian kita menangkap pasar seperti itu dengan contoh kecil terbang ke Bali dengan private jet itu cost-nya sekitar 350 juta bolak-balik. Oke. Kalau kemudian kita menggunakan 20 seat, pesawat yang jet yang 20 seat, kan artinya 350 dibagi dengan 20 bolak-balik jadi 40. 40. Ya kan? Jatuh-jatuhnya sekitar 9 juta. Dibandingkan dengan bisnis kelas airlines itu juga hampir sama. Kan? Tapi layanannya lebih premium, ini lebih private. Bagasi mungkin lebih terjamin, waktu schedule is on your hand. Waktunya kan bisa terserah diatur sendiri ya, pengguna. Pak ya? Nah, kemudian ini yang kemudian dilirik oleh beberapa instansi, beberapa perbankan contohnya yang menggunakan ini sebagai privilege bagi para nasabah mereka. Megang kartu ya. Ya, supaya mudiknya nggak susah, nggak perlu repot-repot, nggak perlu harus 3 jam. Nah, untungnya Pak Menhub memberikan ruangan bagi kita juga cukup baik. Kemudian kita juga ditempatkan di Bandara Halim yang aksesnya lebih gampang. Ya karena memang pada saat mudik sih semua orang ya apapun dilakukan untuk bisa ketemu dengan keluarga ya Pak ya. Kreatif. Iya, artinya kreatif ya. Artinya kan bekerja selama setahun, cari uangnya ada, ya lakukan, ya pakai aja. Pilihan baru nih ya. Betul. Apakah ini nantinya akan dibikin lebih, artinya selain menyasar pasar premium, yang di menengah juga akan dapat kesempatan kan mungkin di harga harusnya harusnya iya dengan tawaran rate kita yang flat. Ini bisa dijangkau, cuma kita memang tidak bisa menjual per seat gitu ya. Jadi mau tidak mau kita jualnya ke grup gitu. Artinya kalau memang masnya punya saudara 20 orang, patungan aja deh. Berangkat bareng-bareng sama-sama bayar 9 juta. Sebetulnya kan, tapi layanan kita lebih premium, artinya di bandara layanan kita bisa dari mulai seandainya dibutuhkan, kita siapkan sarana penjemputan premium card, dibawa ke Halim, terbang dengan private jet. Di tujuan pun juga gitu, kita siapkan premium itu card life juga. goal saya itu Pak. Ya. Oke, life goal. Bapak berhayal ya. Ada paket-paketnya kok. Menarik deh. Nah, kita ngomongin tentang masalah ini nih, masalah keamanan dan kenyamanan juga ya Pak ya. Karena kan jadi difungsikan juga untuk kelas tertentu. Gimana nih perusahaannya menjaga keselamatan dan kenyamanan dari penumpang itu sendiri? Terutama buat menjelang mudik ya Pak ya? Tiap penerbangan kita selalu sesuai dengan regulasi yang ada, kita juga harus melengkapi dengan insurance yang betul-betul baik. Ya kalau ini satu tingkat di atas reguler tentu aja juga insurance juga kelasnya premium gitu ya. Jadi dari sisi keamanan tentu aja kita betul-betul safety, dari sisi pelayanan kita betul-betul nyaman karena sekali lagi dari mulai makanan penumpang kita bisa request apa makanan kesukaannya dimanapun kita pasti akan datangkan, terus tempat duduk semuanya pasti lebih. Yang penting jangan lupa Pak, rem cek. Penting sekali ya. Rem cek. Oke, itu paling penting. Nah, mungkin dari Pak Menteri dulu. Ini kan kita mau sampai di penghujung acara. Ini pesan-pesan untuk para pemudik-pemudik di luar sana yang sedang bersiap-siap membawa keluarganya. Pulang ke kampung halaman. Presiden tuh pesan sama saya. Apa tuh Pak? Pak Menteri, mudik sekarang harus lebih indah dari tahun lalu. Ya kan? Nah, oleh karenanya pesannya ya, kalau mau mudik tuh harus by planning, ya. Mau naik apa atau punya kendaraan sendiri. Kalau kendaraan sendiri disiapkan kendaraannya. Terus ada satu motor. Nah, ini dia nih. Tahun lalu itu banyak kecelakaan kayak motor. Jadi saya harapkan kalau mudik jauh-jauh jangan naik motor. Naik aja bis, naik pesawat gitu ya. Karena naik motor bahaya. Ya kan sudah ada program pemerintah juga mudik gratis. Apalagi kita ada mudik gratis. Semua makin mantap ya. Mudik bareng-bareng, hati-hati, aman. Semuanya. Baik, terima kasih banyak kalau gitu ya pemirsa ya. Urusan mudik ini bukan hanya tugas dari pemerintah, terutama Menteri Perhubungan, tapi kita bersama. Kita punya kewajiban mengingatkan keluarga-keluarga kita. Tadi pesan-pesannya juga harus ditanamkan
dan demi tadi mudik indah Mudik pesan Pak indah. Presiden. Betul. Itu sederhana tapi dalam ya. Betul. Indah artinya tingkat kecelakaan bisa ditekan. Ya pemerintah banyak sekali PR ya, tapi dari Betul. kita harus bisa menekan lah kurang lebih. Karena tujuan mudik sebenarnya kan untuk bertemu dengan keluarga di kampung halaman ya. Iya. Betul Oke. sekali, jangan sampai berakhir di rumah sakit dong Betul. ya. Oke, nah pemirsa kita pamit. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bermanfaat dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Terima kasih banyak Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih Mas Budi Pak Isa. Terima kasih, Pak. Thank you Inspirasi Band. Terima kasih. Ada satu lagu terakhir kan? Iya. Oke kalau gitu. Apa kita langsung mudik aja dari sini besok nih? Gini aja deh, ke Sumatera Barat ya. Hei, saya Stanley Agustam. Saya Ales Sanjung. Sampai jumpa lagi di Inspirasi Jalanan. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridu fitri berbahagia.